Novel Cultivation Chat Group Chapter 124. Senior kakak seperguruan Monsabre Sek itu tertawa terkekeh-kekeh, dan menggelengkan kepala, tidak menjawab. Karena kamu tahu namaku, seharusnya kamu tahu identitasku, kata Su Clan Sah Silu dengan datar. Bahkan jika kamu tidak menjawab, aku hanya perlu membawamu kembali ke Su Clan. Ada banyak cara untuk membuatmu mengeluarkan segalanya. Bahkan jika kamu mati, aku punya cara untuk mengekstrak jiwamu, dan mendapatkan jawaban atas pertanyaanku. Kata-katanya bukan ancaman kosong. Sebagai klan kultivator kuno, Su Clan memiliki banyak metode yang bahkan dewa atau hantu pun tak bisa memahaminya. Senior kakak seperguruan Monsabre Sek itu merasa gelisah. Kekuatan dan metode Su Clan adalah sesuatu yang secara alami dia ketahui. Tapi dia masih ragu-ragu. Keempat anggota tubuhnya sudah terpotong, dan jika dia sekarang membocorkan informasi tentang Monsabre Sek. Bahkan jika Su Clan Sah Silu membebaskannya, Monsabre Sek pasti tidak akan. Dia akan mati bagaimanapun juga. Su Clan Sah Silu sepertinya bisa membaca pikirannya, dan berkata lagi. Katakan semua yang kamu tahu, dan aku akan memberimu kematian yang sederhana. Kematian memiliki perbedaan antara kematian sederhana dan kematian yang menyiksa dan sangat menyakitkan. Hasilnya tidak penting, tapi prosesnya. Song Suhang mengumpulkan pedang terbang besi, dan berkata pada Ah Silu. Dia seharusnya sedang mencoba menjebak mereka, kan? Begitu Paman Immortal Farming Sek melakukan kontak denganmu, dia segera bersiap membunuh seseorang. Jika dia berhasil, dan melakukan sedikit penyamaran, maka saat itu semua orang akan mengira Paman Immortal Farming Sek lah yang membunuhmu. Jika masalahnya ditutup-tutupi, maka senior Aki pasti akan membalas dendam pada Immortal Farming Sek. Kurasa dia atau kekuatan di belakangnya memiliki dendam terhadap Immortal Farming Sek. Atau mungkin mereka menginginkan sesuatu dari Immortal Farming Sek. Adapun mengapa Song Suhang tahu begitu banyak, bukankah acara TV selalu memiliki alur seperti ini? Saat memikirkannya, semua acara itu memiliki jawaban serupa. Ekspresi senior kakak seperguruan Monsabre Sek menjadi lebih buruk. Sepertinya tebakanmu benar. Sebuah pisau saku seukuran telapak tangan muncul di tangan Ah Silu. Dengan istirahat tadi, dia telah memulihkan sebagian trukinya. Dia mendekati senior kakak seperguruan Monsabre Sek. Aku akan menanyaimu satu kali terakhir. Namamu, asal-usulmu, dan alasanmu membunuhku. Saat Su Clan Sah Silu mendekati senior kakak seperguruan Monsabre Sek, dia tiba-tiba meledak tertawa. Hahaha. Segera, dia memuntahkan sebuah jimat kertas dari mulutnya. Jimat kertas itu berkilat di udara, berubah menjadi sabit berwarna darah. Bau busuk darah mulai tercium, dan sabit jahat itu menghujam ke kepala Su Clan Sah Silu. Ini adalah jimat yang disediakan sektanya untuk membunuh Ah Silu. Dia telah menahan diri begitu lama, hanya untuk menunggunya memasuki jangkauan serangan jimat harta itu. Namun, Ah Silu sudah lama bersiap, dan saat dia melambaikan pisau saku seukuran telapak tangan itu dengan ringan, dia menahan sabit berwarna darah itu. Ah Silu berkata, aku sudah lama tahu kamu masih memiliki beberapa trik. Setelah sabit darah hancur, senior kakak seperguruan Monsabre Sek sepertinya menerima semacam umpan balik, dan mengeluarkan jeritan terus-menerus. Ah Silu mengerutkan kening, merasakan sesuatu yang tidak beres. Tubuhnya berkedip, dan pisau saku di tangannya menikam ke arah kepala lawan. Tapi sebelum pisaunya bisa menusuk, perubahan abnormal terjadi. Jeritan senior kakak seperguruan Monsabre Sek menjadi semakin melengking. Pada saat yang sama, mantra jimat berwarna darah yang hancur memanjangkan seutas benang darah, terhubung ke tubuhnya. Spirit, Ki, dan darah senior kakak seperguruan itu mengalir melalui benang darah, terus-menerus menyatu ke dalam sabit berwarna darah. Sabit yang hancur itu beregenerasi, dan dengan satu getaran, menebas ke arah Ah Silu. Situasinya berubah dengan sangat cepat. Ah Silu hanya bisa menggunakan pisaunya untuk bertahan. Blok. Sabit darah ini jauh lebih cepat dan ganas daripada sebelumnya. Meskipun Ah Silu menahan sabit ini, dia terpaksa mundur beberapa langkah. Teknik rahasia Blood Sabre Evil Sek, Blood God Sabre. Dia mengenali asal-usul mantra jimat sabit berwarna darah ini. Blood Sabre Evil Sek, itu adalah sekte jahat yang sudah lama dimusnahkan. Murid-murid sekte menggunakan darah sebagai sumber kekuatan mereka, menggunakan esensi darah dan jiwa sebagai fondasi sabit jahat bawaan mereka. Setiap kali mereka menggunakan salah satu sabit jahat bawaan ini, mereka seringkali harus mengorbankan nyawa ratusan orang. Dan untuk terobosan peringkat bagi murid Blood Sabre Evil Sek, pembantaian tak terhitung dibutuhkan, untuk meningkatkan peringkat sabit jahat bawaan mereka. Pada akhirnya, sekte jahat itu telah membuat marah terlalu banyak publik. Sekte telah dimusnahkan, warisannya terputus, dan semua seni rahasia jahatnya telah dihancurkan bersih. Tak terduga bahwa jejak Blood Sabre Evil Sabre Sek itu masih ada. Mantra di dalam jimat adalah sebagian dari teknik rahasia, Blood God Sabre. Selama memiliki darah dan energi spiritual yang cukup, Blood God Sabre tidak akan menghilang. Ahahaha. Matilah. Matilah untukku. Senior kakak seperguruan Monsabre Sek mengigau dengan gila, tubuhnya terus-menerus menjadi semakin kurus dan ringkih. Dengan setiap tabrakan antara Blood God Sabre dan Ah Silu, sabit jahat itu akan terus-menerus menarik esensi darah dan energi jiwanya untuk memperbaiki diri dari kerusakan yang dialaminya. Setiap pengurasan membawa rasa sakit dan keputusasaan yang tak terkatakan. Tapi saat Blood God Sabre menyerap semakin banyak, itu juga menjadi semakin kuat. Jika ini berlanjut, Ah Silu yang awalnya terluka parah mungkin tidak bisa bertahan. Bunuh! Bunuh! Senior kakak seperguruan Monsabre Sek mengigau dengan gila.
Ini adalah pertukaran hidup untuk hidup yang sesungguhnya. Semuanya tergantung pada apakah dia dikeringkan dari esensi darah atau apakah Asilu tertebas oleh Blood God Sabre lebih dulu. Ding, 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 ding. Asilu terus-menerus menerima 7 serangan, tanpa henti mundur. Pertempuran sengit itu membuatnya tidak mampu menekan luka internalnya, dan wajahnya pucat. Akhirnya, saat menahan serangan ke-8, pisau kecilnya terlepas dari genggamannya. Aku menang. Ah Silu. Senior kakak seperguruan Mon Sabre Sek tertawa dengan gila, dia dengan sukarela mengirim esensi darahnya sendiri ke dalam Blood God Sabre, dan segera, Blood God Sabre mengembang 2 kali lipat. Selama dia menebas Ah Silu, dia memiliki harapan untuk hidup. Baik anggota tubuh yang terputus maupun esensi darah yang terkuras, semua bisa disembuhkan oleh sekte selama penghargaan. Asalkan Ah Silu terbunuh. Senior kakak seperguruan Mon Sabre Sek memiliki ekspresi buruk di wajahnya, membawa petunjuk harapan dan rasa senang. Wajah Ah Silu pucat, dan hanya bisa menghadapi Blood God Sabre yang mengembang. Tebas. Pada saat ini, sebuah pedang terbang hitam menggambar busur cahaya pedang, dan kepala senior kakak seperguruan Mon Sabre Sek terpenggal oleh sebuah pedang. Dia memiliki sejumlah besar kekuatan spiritual dan esensi darahnya dikuras oleh Blood God Sabre. Begitu kepalanya terpenggal, vitalitasnya benar-benar padam, dan dia benar-benar mati. Perubahannya tiba-tiba, dan senyum mengerikan serta ekspresi senang yang dimiliki senior kakak seperguruan Mon Sabre Sek tepat sebelum kematiannya masih terpampang di wajahnya. Itu adalah Song Suhang. Tanpa disadari, dia telah menyelinap di belakang senior kakak seperguruan Mon Sabre Sek, dan pedangnya telah turun, dan mengirim kepalanya terbang. Cultivator memiliki banyak metode untuk melindungi hidup mereka dan mengerahkan semua upaya. Song Suhang tidak pernah melupakan apa yang dikatakan Jiang Xian saat itu. Bahkan jika dia telah melumpuhkan lengan dan kaki lawan, dia tidak pernah mengendurkan kewaspadaannya. Setelah kehilangan dukungan tuannya, Blood God Sabre yang dihasilkan oleh mantra dalam jimat itu hancur, dan jimat menjadi abu. Terima kasih. Wajah Ah Silu pucat saat dia berkata lembut. Sekali lagi dia berhutang padanya. Tidak masalah. Song Suhang membalas seperti biasa. Pada saat yang sama dia menghela napas dalam-dalam, mengatur emosinya, dan menyesuaikan kondisi mentalnya. Ah Silu mengambil pisaunya, dan kembali ke mayat untuk memeriksanya. Dia tidak memiliki apapun untuk mengidentifikasi dirinya, jiwanya juga sudah menghilang. Akan merepotkan untuk menemukan asal-usulnya. Kata Ah Silu dengan muram. Tidak ada masalah menentukan identitasnya. Song Suhang memiliki gambaran dalam kepalanya. Pedang terbang besi memiliki petunjuk berharga. Tapi sebelum itu, mereka memiliki masalah kecil.